Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tekanan pada benda. Tekanan pada benda dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tekanan zat padat, tekanan zat gas, dan tekanan zat cair, yaitu tekanan hidrostatik, hukum Pascal, dan hukum Archimedes. Pengertian tekanan zat padat. Zat padat adalah gaya yang diberikan oleh benda padat pada permukaan dibagi luas permukaan tempat gaya itu bekerja. Bayangkan kamu menginjak tanah pakai sepatu hak tinggi versus memakai sandal. Hak tinggi lebih kecil luasnya, tapi tekanannya lebih besar. Kalau sandal lebih lebar, tapi tekanannya lebih kecil. Pengertian tekanan zat gas. Tekanan zat gas terjadi karena partikel gas bergerak bebas dan menabrak dinding wadahnya. Semakin sering dan keras tabrakan, tekanannya akan semakin tinggi. Balon bisa meletus kalau ditiup terus karena tekanan gas di dalam balon semakin besar. Pengertian tekanan zat cair. Tekanan zat cair terjadi karena berat cairan itu sendiri. Tekanan semakin besar jika makin dalam dan akan semakin rapat jenis cairannya. Contoh, semakin dalam kau menyelam ke kolam, semakin sakit telinga. Artinya, tekanan makin besar. Untuk hukum Archimedes adalah gaya ke atas yang dirasakan benda saat dicelupkan ke dalam zat cair. Contoh, kalau kamu masuk ke kolam, air akan meluap karena tubuh menggantikan sebagian air. Untuk hukum Pascal adalah tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup dan diteruskan ke semua arah dengan sama besar. Contoh, rem hidrolik pada sepeda atau mobil. Tekanan dari tangan atau kaki tersebar merata ke semua roda. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas diskusi saya. Langsung saja ke pertanyaan. Pertanyaan nomor 1. Jika air menekan melalui celah retakan seluas 2 mm, berapa besar gaya total air yang didorong keluar dari retakan tersebut? 2. Kapal memiliki berat 5.000 Newton. Hitung volume minimum bagian kapal yang harus terendam agar kapal dapat menampung di air. Gunakan prinsip Archimedes. 3. Hitung berat tekanan yang dihasilkan saat teknisi memberikan gaya 150 Newton pada silinder kecil. 4. Hitung gaya yang dihasilkan pada silinder besar akibat tekanan tersebut. Untuk jawabannya, nomor 1 500.000 Newton, nomor 2 0,5 meter kubik, nomor 3 3.000 Pascal, 4 750 Newton. Lanjut ke tugas diskusi 2. Untuk pertanyaannya, 1. Hitung gaya berat yang diberikan sapi ke tanah. 2. Hitung tekanan yang diberikan oleh 1 kaki sapi ke tanah. 3. Jika peternak memiliki 20 sapi yang merumput di padang tersebut, jelaskan bagaimana tekanan total dari sapi-sapi ini dapat memengaruhi kondisi tanah dan lingkungan. 4. Berikan 2 solusi agar padang rumput tetap sehat dan tidak cepat rusak akibat kaki sapi. Untuk jawabannya adalah 1. Gaya berat sapi itu 5.000 Newton. Nomor 2 62.500 Pascal. Yang ketiga 100.000 Newton. Tanah padat, air sulit diserap, dan rumput mudah rusak. Kalau 4 yaitu rotasi area penggembalaan dan perluasan atau pelindungan tanah. Untuk kesimpulannya, tekanan terjadi saat ada gaya yang diberikan pada suatu permukaan. Pada benda padat, tekanannya tergantung seberapa besar gaya dan seberapa kecil bidang tekan. Semakin kecil bidangnya, semakin besar tekanannya. Pada zat cair, tekanan semakin besar kalau makin dalam dan dipengaruhi oleh jenis cairannya.
Sedangkan kalau pada gas, tekanan muncul karena partikel gas terus bergerak dan menabrak dinding wadah. Semakin sempit ruangnya, semakin besar tekanannya. Hukum Archimedes menjelaskan bahwa benda yang dimasukkan ke air akan mendapatkan dorongan ke atas sebesar berat air yang tergeser. Kalau hukum Pascal menjelaskan bahwa tekanan dalam zat cair di ruang tertutup menyebar ke semua arah dengan sama besar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.